Salam saudaraku yang terkasih, apa kabar Anda hari ini? Saya harapkan Anda semua sehat-sehat dan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Anda yang sakit, dalam nama Yesus Anda akan sembuh, yang lemah Anda akan kuat, yang menghadapi banyak masalah, tantangan dalam hidup Anda akan kuat menghadapinya dan Anda akan diberi jalan keluar oleh Tuhan. Amin, 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 puji Tuhan. Oke, saat ini saya ingin memposting kesaksian daripada seorang ibu di mana dia menceritakan bagaimana pengalamannya dan keluarganya yang dulunya tidak mengenal Tuhan, yang dulunya dari Muslim akhirnya bisa percaya kepada Tuhan Yesus, dan ini adalah suatu kisah yang luar biasa. Mari kita akan saksikan bersama-sama dan jangan lupa di like dan komentar, dan juga yang belum follow akun ini silakan di follow supaya bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, mari kita akan simak bersama-sama kesaksiannya. Dan ketika mama saya memilih untuk percaya kepada Isa Al-Masih, itu abah saya juga nggak ada konflik, ngejas atau mengusir atau lain sebagainya, enggak sama sekali. Ya terus terang, mama saya percaya Isa Al-Masih bukan karena pendeta datang ke rumah saya, ke rumah mama saya, dari warisan dari eyang putri saya dan papa. Tidak ada dong orang berani pendeta masuk rumah kami. Enggak ada. Karena saya tinggal di lingkungan itu, saya sebut namanya Astono Gedong. Astono Gedong itu dulunya itu tempat para priai ya, makanya disebut Astono Gedong. Makamnya pun tersendiri, makam khusus untuk terah ya, kalau zaman dulu ya, sekarang udah berbaur. Itu saya di gang itu kebanyakan Arab Madura. Dan mungkin satu-satunya di gang itu baru mama saya yang menjadi orang percaya kepada Sang Imam Mahdi, Hakim Agung, Juru Selamat. Begitu. Jadi waktu itu mama saya baru menikah dan papa saya belum diangkat menjadi guru tetap. Itu zaman susah ya waktu itu. Kakak saya lahir 52. Mama saya tinggal di rumah warisan yang kalau orang Jawa itu biasanya rumahnya kan besar-besar, apalagi ya itu tadi saya bilang ikon-ikon dari keraton itu banyak gitu ya. Mama saya rasanya apa ya, enggak ada rasa takut. Kenapa, mengapa? Karena kalau rumah besar biasanya orang menikah itu kan pasti agak gimana gitu, apalagi asing di rumah mertua. Dan belakang rumah saya itu makam, pas tembok kamar papa saya itu makam Sunan ya. Kalau sekarang belum disebutnya Sunan Asil ya, itu banyak dari Arab dari mana-mana datang. Terus mama saya baru punya anak satu, kakak saya kena step. Zaman dulu kalau di Jawa obatnya tuh cuman orang kampung ya, bawang merah, terus kasih minyak kelapa. Ketika itu mama saya lagi bercuci di belakang, mendengar tangisan kakak saya masuk ke dalam. Ini kisah mama saya yang terus diceritakan berulang-ulang. But it's the case. Ya ini bukan akidah ya. Ini case, nggak bisa dijadikan dogma ya, doktrin, sorry. Lalu mama saya menjerit karena ada sesosok figur memakai jubah, rambut yang berkilauan. Itu kamar itu terang benderang. Mama saya masuk, sosok itu memegang menjabah kepala kakak saya. Mama saya menjerit. Dulu sempat saya manggil mama saya itu mbak, kakak, karena saya nggak tahu itu mama saya. Menjerit bahasa Jawanya, ojo didemek iku anakku, jangan dipegang itu anak saya. Sosok itu menengok dan menghilang. Mama saya langsung nggak ada rasa takut, tapi sukacita yang besar sekali. Siapa dia seperti itu? Maaf, mungkin arwah yang eyang buyut. Bahkan mama saya berpikir makom yang di makom ya, belakang kamar persis gandeng tembok itu yang Sunan, yang semua orang saudara-saudara kita sering mendoa di situ. Waduh, ini berkah barokah. Terus dipegang, dingin. Pada 3 malam tuh step. Mama saya senang sekali. Kemudian papa saya pulang ngajar, cerita. Papa saya ya komennya nggak terlalu ini banget. Terus mama saya lari pergi ke keluar. Sorry, waktu itu bapak sudah Kristen juga? Belum. Oh belum. Papa Lanjut. saya kan dari Kejawen. Oke. Terus mama saya pergi keluar untuk mencari trolley kampung. Biasa trolley kampung madu kunyit ya, biasalah itu. Kemudian beli trolley itu di oma-oma encim-encim Chinese. Dia merhatikan di gambar itu ada lukisan. Dia tanya,
Cim, kebetulan Cim itu Katolik. Cim, itu Tuhanmu ta? Itu Tuhanmu. Cim ya orugu toh? Iya, mama saya. Wajah yang dilihat di dalam gambar tuh kok sama seperti tadi yang menjamah atau menjabah kakak saya, mas saya. Mama saya begini, maaf, ya Arabik tuh akali, logika yang main. Hah, Tuhan kok bisa dilihat, kok gambar. Itu musyrik ya, sirik ya. Mama saya gak bisa terima itu. Kemudian mama saya pulang, tapi terus kebayang terus cerita ke papa saya cuman ya mungkin itu buyut-buyut kita seperti itu. Tidak lama saya sampaikan ini seperti yang mama saya ceritakan ya. Sekali lagi ini tidak bisa dijadikan doktrin. Sometimes orang-orang Kristiani, ya saya dijumpai, saya mimpi bla bla. Kan case-nya berbeda-beda. Nanti case saya bagaimana saya hands up kepada juru selamat. Nanti mungkin ya ada bagian tersendiri, session tersendiri. Kemudian mama saya sholat dan berdoa, siapa engkau? Seperti itu, ya ringkasnya ya. Tidak lama kemudian berapa bulan itu mama saya dijumpai bukan mimpi. Jadi Isa Al-Masih, Sayyidina Isa alaihissalam berdiri dengan seperti yang ada di kayu salib, Obang. Dan mama saya perhatikan, mama saya jerit, mama saya bilang, saya tidak mengundang nabinya orang Kristiani. Seperti itu. Nasaroh dengan Kristiani kan berbeda. Nasrani. Dulu saya belum, kalau di Jawa biasa bilang Kristiani itu Nasrani, Nasaroh biasa, tapi sebenarnya itu different ya. Terus kemudian mama saya zikir dan berdoa, saya tidak ngundang lah. Ini kan pasti hantunya seperti itu ya. Takut kan udah mati, kenapa arwahnya datang seperti itu. Nah, satu kali mama saya dapat lagi pernyataan sama seperti ini, mama saya udah wafat ya. Sekali lagi dijumpai lagi dan katakan bahasa Jawa, melo aku, ikutlah aku. Aku yang kau cari, aku ana wa thoriq wal haq wal hayat. Ya lazimnya kalau saudara kita mendoa sang ihdinas siratal mustaqim. Ya, sebagaimana kitab suci saudara kita juga ada, dialah jalan yang lurus. Seperti itu. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa, dan biarlah kesaksian ini bisa memberkati kita, dan bagi kita, ayo kita tetap kuat dalam menghadapi segala tantangan. Ketika kita ikut Yesus memang tidak mudah, karena dia sudah berkata, barang siapa mau mengikut aku, mengikut Yesus, maka ia harus pikul salib, sangkal diri, dan ikut Yesus setiap hari. Kalau kita sedang menghadapi persoalan-persoalan tantangan dalam hidup, ketika kita percaya Yesus, jangan putus asa, jangan khawatir, jangan putus tengah jalan, tapi kita tetap setia. Memang kita harus menghadapi banyak tantangan, pikul salib, ikut Yesus setiap hari. Kita harus sangkal diri, daging ini kita harus sangkal, dan juga salib yang kita pikul setiap hari, mungkin tantangan dari keluarga, dari orang-orang yang ketika kita ambil keputusan untuk ikut Yesus.